Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja UKM PPG batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Mufid Muqarrabin dengan nomor induk mahasiswa 25010911330 yang merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 LPDK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, Kamis 22 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan mata pelajaran fikih, materi pokok haji dan umroh kelas 8 Madrasah Tsanawiyah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di mata pelajaran apa? Gimana anak-anak kabarnya pada hari ini? Sehat? Sehat. Ada yang galau tidak pagi hari ini? Ada? Tidak ada? Alhamdulillah. Pada kesempatan pagi hari ini, sebelum memulai pelajaran seperti biasa, kita melaksanakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini sampai selesai mendapatkan ilmu yang bermah dan bermanfaat. Allahumma amin. Silakan ketua dipimpin untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang Bapak mau melaksanakan absensi. Silakan nanti yang hadir untuk bilang hadir. Kita buka aplikasi absensi terlebih dahulu di akun Matsanda. Mu'alif Dzulutfi, Rizky Dwi Santoso, Ageng Tamam. Rizky kemana? Izin? Ya, izin. Semoga kalau sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita ulangi ya, Ageng Tamam, Raditya. Alhamdulillah sudah lengkap semuanya. Selanjutnya kita dalam pagi ini agar tetap menumbuhkan kegiatan belajar yang nasionalisme, kita melakukan apa? Seperti biasa menyanyikan lagu Indonesia. Silakan semuanya untuk berdiri. Kita melakukan apa? Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu
jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Ya, silakan duduk kembali. Ya, anak-anak, kita sebelum memulai, kita tahu di sekolah kita sudah mendapatkan predikat apa? Adiwiyata. Kita senantiasa untuk selalu menjaga kebersihan. Maka dari itu, Kevin untuk menghapus papan tulisnya dan yang lain, kalau ada sampah di bawah bangku mejanya silakan diambil dan dibuang di tempat sampah. Ayo kita melaksanakan kebersihan lingkungan. Nah, terima kasih Kevin. Sebelumnya Bapak tanya, gimana untuk belajar materi pelajaran yang lalu? Kira-kira ada kesulitan? Tidak ada. Baik, berarti kita bisa melanjutkan ke materi selanjutnya. Itu materi apa? Haji dan umroh. Baik. Apa haji itu adalah rukun Islam. Keberapa? Yang kelima. Maka dari itu kita sebagai umat Islam yang sudah mukallaf, yang sudah memenuhi syarat baligh, ya, mukallaf, kita wajib menunaikan ibadah apa? Ibadah haji. Ini adalah bentuk dari ketaatan kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga haji itu adalah kegiatan yang Rasulullah contohkan secara langsung. Sebagai apa? Jangan tahu. Sebagai pengingat apa? Perjalanan akidah tauhid, atau ketika akidah menyembah Allah yang Maha Esa. Allah yang Maha Esa. Nah, pentingnya dalam ibadah haji itu dan umroh tidak hanya sebatas ibadah seperti biasa. Kalau sholat setiap hari, setiap waktu bisa gitu. Bisa dilakukan oleh siapa saja sholat. Wajib orang yang berakal. Apalagi sehat. Jelas Islam. Sehat pun kalau ada uzur sakit tetap wajib melaksanakan sholat. Tetapi haji nanti ada syarat-syaratnya. Kita akan pelajari di materi pada siang hari ini. Gimana perasaannya untuk belajar ibadah haji dan umroh kira-kira? Senang? Senang atau susah kira-kira? Senang? Senang ya, karena ini adalah impian semua umat Islam, tidak hanya umat di Islam Indonesia, di Islam belahan dunia manapun. Ketika haji mesti pengen kemana? Ke Baitullah untuk melaksanakan atau menyempurnakan rukun yang baik. Untuk tujuan pembelajarannya jelas nanti adalah kita memahami pengertian haji umroh, wajib haji umroh, syarat-syarat wajib umroh. Di pertemuan pertama tentang materi haji ini nanti tujuannya adalah kalian mengetahui secara teori apa itu haji dan maknanya, atau dalam hal ini adalah hikmah melaksanakan ibadah haji dan umroh. Kira-kira saya tanya, ada yang tahu perbedaan haji dan umroh? Silakan angkat tangan. Nah, coba Atta sama Mu'alib. Mu'alib dulu Bapak. Haji hukumnya fardu bagi yang mampu. Ya, baik. Umroh hukumnya sunnah. Betul sekali, haji dilaksanakan siapa? Oleh orang Islam yang hukumnya adalah wajib atau fardu ain. Kalau umroh hukumnya apa? Sunnah. Hukum umroh itu sunnah. Tetapi ada sunnah muakkad nanti, karena diutamakan, dianjurkan kalau sudah mampu. Kali ini nanti kita lihatkan video pembelajarannya tentang haji dan
umroh beserta permasalahan apa? Ya, kita konteksnya adalah sebagai orang Islam Indonesia. Coba kita kita lihat di layar monitor sebentar. Pembukaannya nanti kalian akan disuguhi replika atau replika grafis. Assalamualaikum. Pada pembelajaran fikih kelas 8 kali ini kita akan bahas tentang haji dan umroh. Dan jangan lupa ikuti materi ini sampai selesai agar kalian tidak gagal paham. Bagaimana ketentuan mengenai haji dan umroh? Saksikan tayangan berikut ini. Haji menurut bahasa Indonesia adalah menyengaja. Menurut syariat Islam, haji adalah sengaja mengunjungi Mekah atau Ka'bah untuk mengerjakan ibadah yang terdiri atas tawaf, sa'i, wukuf, dan amalan-amalan lainnya pada masa tertentu demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam. Quran Surat Al-Imran, ayat 97. Sampai sini dulu. Tadi pengertian haji apa? Menyengaja mengunjungi Ka'bah atau Baitullah. Kita ke sana. Nah, untuk dalam artinya adalah qasdul ka'bati li adai af'al maksus. Kalau keterangannya sudah kalian terima, yaitu apa? Mengunjungi Ka'bah dengan perbuatan-perbuatan khusus. Jadi tadi tata caranya ada namanya apa? Syarat sah haji, ada syarat wajib haji, ada rukun haji. Lah nanti kalian akan saya berikan lembar kerja untuk membedakan apa syarat-syarat, apa rukun-rukunnya. Nah, sebelumnya nanti saya akan memberikan dulu salah satu video tentang problematika yang dihadapi oleh jamaah haji, khususnya haji Indonesia. Coba kita pelajari, yang nanti kita akan dipelajari apa tadi? Problem based learning, itu mempelajari masalah dalam ibadah haji maupun umroh. Nih, kita ambil dari Kementerian Agama, webnya Kementerian Agama buatan Republik Indonesia, Agama RI. Mengunjungi dan beribadah di Baitullah jadi impian umat muslim seluruh Indonesia. Semua diupayakan demi memenuhi panggilannya. Namun, kala panggilan suci itu tiba, banyak di antaranya memiliki kondisi fisik yang tak lagi prima, ditambah lanjut usia.
Itu ya. Itu adalah problem yang kita hadapi sebagai jamaah haji Indonesia. Antriannya panjang. Misalkan saya ditakdirkan Allah tahun depan, misalnya saya 33, tahun depan 34. Kita menunggu 35 tahun lagi. Berarti usianya berapa? 69 ya. Itu usia yang sangat renta, usia yang senja ya, sudah lansia. Maka itulah problemnya. Sebelum kita masuk ke lembar kerja, ini saya sampaikan adalah kegiatan urut-urutan. Ya, tadi sudah pengertiannya. Syarat ibadah haji, ya, syaratnya adalah seperti yang disampaikan, Islam, apalagi balik, terus berakal sehat, merdeka, kemudian mampu. Yang disampaikan di slide tadi adalah tentang apa? Mampu. Nanti kita fokusnya kitanya adalah problemnya tentang pelaksanaan haji dan umroh tentang mampu. Yaitu mampu di sini adalah mampu secara apa? Finansial atau keuangan, dan juga mampu secara apa? Kesehatan tubuh. Rukun haji adalah prosesnya. Jadi ketika rukun haji itu ditinggalkan, maka apa? Tidak ada dam atau denda. Wajib mengulangi lagi di tahun berikutnya. Itu kan susah toh? Susah sekali. Maka kita ada rukun haji itu niat ihram haji, wukuf, tawaf ifadah, sa'i, menggunting rambut, tahallul, kemudian tertib. Nah, antara rukun haji itu nanti ada namanya wajib haji yang kita gabungkan. Namanya yaitu mabit Muzdalifah ini ya. Niat ihram dari mikot kan sudah. Mabit Muzdalifah. Mabit itu apa? Mabit dan tahu menginap, bermalam, mabit Mina, kemudian melempar jumrah. Kalau melempar jumrah apa? Melempar batu dalam sebuah tiang seperti itu. Kemudian tawaf adalah untuk memahami rukun dan wajib haji secara bersamaan agar lebih mudahnya ini ya, perbedaan rukun haji dan juga wajib haji. Yang merah adalah rukun hajinya, yang wajib haji yang biru. Nanti ada 1-2. Niat ihram. Kalau haji niatnya bagaimana? Nawaitul hajja wa ahram tu bihi. Coba diulangi. Nawaitul hajja wa ahram tu bihi. Lillahi ta'ala. Nanti sudah pakai baju ihram. Mikot itu ada tadi mikot zamani, mikot yamani. Kalau Indonesia berada di Yalamlam. Tahu Yalamlam? Ya, namanya Yalamlam ya, seperti asrama di pondok kita ya. Yalamlam. Nanti ada mikot zamani dan mikot makani. Kemudian larangan apa itu namanya? Ketika sudah niat berarti haram untuk bercukur, memakai wangi-wangian, bersetubuh dengan suami istrinya, mematikan hewan-hewan, mematikan nyamuk nggak boleh, memotong rumput, memotong tumbuhan juga tidak boleh karena sudah ihram. Ihram artinya haram untuk melakukan sesuatu yang disyariatkan. Kemudian wukuf tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian habis itu mabit Muzdalifah malamnya kemudian berserta Idul Adha atau hari raya Idul Adha, kemudian melempar jumroh. Nah, ini adalah rutenya. Ya labbaik Allah itu ya. Sebelumnya Atta kelihatannya ngantuk ini ya. Kita jargon Darul Huda dulu ya. Darul Huda bisa. Darul Huda jaya. Darul Huda keren. Itu biar gak ngantuk. Sekarang bersama-sama. 1, 2, 3. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata
Sekarang minta tolong Alif untuk membagi temannya menjadi 3 kelompok. Silakan berdiri. Dibagi 3 kelompok, nanti bisa sebelah timur, tengah, dan barat. Ajak aja 4 orang. Yang pertama kelompok 1 Ya. Ageng, Silakan Ageng berdiri. Ageng, Atta, dan Alvaro. Cuma 3. Ya nanti yang kedua. Terus kemudian kelompok 2. Kelompok 2 Abi, Nabi ini. Prasetyo, Dan situ ada Prasetyo. Berhadapan ya, berhadapan. Satu lagi, dan 2 lagi deh. Iksan. Esan, satu lagi ya Pak. Rafa. Lagi Rafa. Nih untuk kelompok 3. Nah, kelompok 3 dulu ya. Kelompok kok 2 men? 1 ya, 1. Ini kelompok 2 dan kelompok 3. Sebentar, lembar kerjanya nanti saya kasih terlebih dahulu. Terus silakan didiskusikan sesuai materi tadi. Materinya tadi mana? Ya, sesuai materi jawab ya. Satu dikasih ke kelompok 1 yang 1. Itu. Nah, silakan dikerjakan setelah diskusi kelompok, mengerjakan kamu jawab apa yang kalian ketahui tentang materi tadi dan juga ya itu ditempel itu ya, ada rubrik. Dalam hal ini LKPD-nya adalah berbasis game ya, game apa itu namanya? Puzzle ditempel. Pak, mau tanya Pak. Ya, gimana Azam? Ini nomor 4 yang dimaksud makna spiritual Pak. Nah, yang dimaksud dengan makna spiritual adalah secara niatan dan hati. Cara niatan dan hati itu ketika melaksanakan ibadah haji dan umroh. Karena kita tahu ketika Mekah itu sebagai apa? Baitullah, rumahnya Allah. Spiritual itu adalah hati. Kalau misalkan kita ibaratkan, kita kalau ke Mekah kira-kira terharu atau tidak kira-kira? Apakah akan menangis? Akan menangis kita. Seperti itu, ada makna spiritual yang dirasakan. Nah, pada kesempatan hari ini kalian akan kita minta untuk merasakan kira-kira ketika mau berhaji nanti seperti apa. Bisa dipahami? Yang lainnya ada yang ditanyakan tentang lembar kerjanya? Mau tanya Pak? Ya, tanya gimana? Coba ungkapkan keinginan kamu datang Mekah. Kelompokmu terkait ibadah haji dan umroh. Coba diulangi pertanyaannya, kurang jelas. Coba ungkapkan keinginan kamu beserta anggota kelompokmu terkait ibadah haji dan umroh. Nah ya baik. Untuk nomor 5 itu mengungkapkan keinginanmu tentang ibadah haji dan umroh. Kira-kira kamu mau seperti tadi ya, 35 tahun itu antrinya, kamu kira-kira keinginanmu apa? Apakah cepat berhaji atau nanti dulu menunggu tua atau haji muda kira-kira? Nah, kira-kira seperti itu jawabannya, salah satunya. Tapi itu nanti sesuai keinginan kalian. Saya minta untuk melakukan diskusi ya, nanti dipresentasikan mulai dari kelompok 2 terlebih dahulu. Nah, silakan kelompok 2 dibaca. Kelompok 2 silakan maju, kelompok 2, Bapak ke depan, maju semuanya. Ya, silakan kelompok 2. Hasil diskusi dari kelompok kami sebagai berikut. 1. Urutan pelaksanaan ibadah haji. Ibadah haji memiliki urutan yang cukup kompleks karena terikat oleh waktu dan tempat tertentu. Berikut adalah urutan secara garis besar. 1. Ihram. Memulai ibadah dengan niat dan memakai pakaian ihram dari mikot, batas waktu dan tempat. 2. Wukuf di Arafah. Berdiam diri dan berdoa di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Ini adalah inti dari ibadah haji. 3. Mabit di Musdalifah. Menginap sejenak atau melewati malam untuk mengambil kerikil. 4.
5. 5. Tahallul awal, mencukur atau memotong sebagian rambut setelah melempar jumroh pertama. 6. Tawaf ifadah, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali di Masjidil Haram. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk, nanti akan ada pertanyaan mungkin dari teman-teman yang lainnya. Selanjutnya kelompok 1 silakan maju ke depan mempresentasikan secara singkat kegiatan pada LKPD kalian. Silakan. Hasil diskusi dari kelompok kami sebagai berikut. Persamaan antara haji dan umrah. Meskipun memiliki perbedaan hukum dan tata cara, keduanya berbagi beberapa elemen inti. Tempat pelaksanaannya keduanya dilaksanakan di tempat yang sama, yaitu di kota suci Makkah, Masjidil Haram, dan sekitarnya. Syarat sah keduanya memiliki syarat yang sama, seperti beragama Islam, balik, berakal sehat, merdeka, dan istitoah. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 1 ya ini ya, kelompok 1. Maaf, selanjutnya kelompok 3 silakan maju dipresentasikan. 1. Syarat sah ibadah haji. Syarat sah adalah hal-hal yang harus dipenuhi agar ibadah haji seseorang dianggap sah secara syariat. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka hajinya tidak sah. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kembali. Baik ya. Bisa dipahami tadi lembaga sekalian tentang apa? Istiqomah dan perbedaan rukun dan wajib haji. Yang poin pentingnya adalah dalam kegiatan umroh dan haji, meskipun apa tadi syarat yang pertama Islam, kemudian balik, berakal, merdeka, yang terakhir apa? Istitoah atau mampu. Di lembar studi yang kita pelajari tadi atau problem based learning, banyak yang kita lihat adalah apa? Banyak lansia dan juga dalam keadaan yang sakit. Salah satunya di Pak Ahmad. Pak Ahmad ingin melakukan ibadah haji, baik finansialnya sudah cukup dan sudah mendaftar, sudah mengantri, akan tetapi kodratullah Pak Ahmad tidak bisa berangkat haji dikarenakan apa? Sakit. Dalam keadaan ini beliau tadi diceritakan dengan sakit yang harus intensif melakukan cuci darah dan juga ada kelumpuhan pada kaki. Dalam hal itu, maka syarat untuk menjadi seorang muslim yang berkewajiban haji sudah gugur, yang sudah dikatakan di nomor 2 adanya kalanya namanya hifdzun nafsi, menjaga tubuh, menjaga jiwa. Menjaga jiwa itu wajib, meskipun haji juga wajib, tetapi kan ketika haji ibadahnya fisik terus toh. Tawaf, sa'i, itu kan fisik. Sa'i itu jalannya sekitar 5 kilo. Nah, dari sofa marwah. Kemudian tawaf mengelilingi Ka'bah, bisa 1 keliling itu ya hampir setengah kilo kali 7, belum lagi yang lain-lainnya. Maka meskipun nanti Pak Ahmad memaksakan diri, jelas secara istitoah tidak lolos. Maka apa? Kewajibannya Pak Ahmad untuk melaksanakan ibadah haji sudah gugur. Kemudian yang di kelompok 2 tadi, kelompok 1 tadi mengatakan bahwasanya istitoah itu bisa apa? Jadi bisa apa? Bisa diganti dengan haji badal. Haji badal itu apa? Membadali hajinya kepada orang lain yang sudah berhaji. Kalau belum berhaji boleh? Tidak boleh. Jadi ketika belum berhaji, kita di pondok kita, di lembaga kita, di lingkungannya Yayasan Pondok Pesantren Daruda, ya, di Madrasah Daruda juga diketahui bahwasanya di lingkungan itu juga ada namanya badal haji. Bagi yang tidak mampu, baik sudah meninggal dunia, belum melaksanakan haji, ataupun yang masih sakit kronis yang tidak bisa lolos sampai istitoah, itu bisa. Maka itu adalah problematika yang harus kita pecahkan. Ada pertanyaan dari kalian kira-kira mengenai kegiatan istitoah Pak? Atau tentang haji? Apa, Ageng? Pak, Ya. saat tawaf itu bisa istirahat atau enggak, Pak? Nah,
baik, pertanyaan satu dari Ageng, ketika tawaf apakah bisa istirahat? Jawabannya tadi, tawaf tadi syaratnya apa? Harus tawaf itu ibadah di masjid, berarti harus keadaan apa? Suci, harus berwudu. Hitungannya tawaf itu dari apa? Dari Hajar Aswad, mengelilinginya ya. Misalkan ini contohnya Ka'bah, ini ya, ada Ka'bah. Kamu tadi di LKPD mengerjakan Ka'bah. Dia ketika tawaf mulai Hajar Aswad di sini. Nah, ini berputar, dihitung 1. Oke. Berputar lagi dihitung 2. Kalau istirahat bagaimana? Berarti masih dihitung misalnya separuh, 1, 2,5. Kok di sini kecapean? Berarti belum selesai. Ketika dihitung sampai 1. Pun kalau batal, misalkan kalau tawaf sudah dapat 6, terus mau ke 7, kentut. Kira-kira bagaimana tawafnya? Mengulangi lagi atau meneruskan? Nah, jawabannya adalah apa? Mengulangi, tapi dari Hajar Aswadnya, tidak mengulangi dari awal lagi, tapi melanjutkan ke 6-nya. Dia berwudu, kemudian melanjutkan menyempurnakan ke 7. Biasanya pembimbing di Yayasan Gabi Haramain Darul Huda itu, kalau kan banyak yang sepuh juga toh, ketika itu diberikan karet gelang. Di sini 7, nanti kalau sudah dapat 1 dipindah biji, gitu kan? Pokoknya karetnya habis berarti beliau sudah menyempurnakan berapa putaran? 7. Namanya orang sepuh, orang tua, kan lupa. Aku mau oleh berapa? Saya tadi oleh berapa? Belum, tidak bisa. Ada lagi kira-kira ditanyakan? Sudah cukup? Untuk pertemuan pada pagi hari ini sudah selesai ya. Tentang apa tadi? Tentang haji dan umroh. Selanjutnya kegiatan di akhir penutup, saya memberikan refleksi untuk pelajaran hari ini, yaitu kegiatannya lumayan bagus, hampir 80%. Meskipun ini adalah pertemuan pertama tentang bab haji dan umroh, kalian bisa mengikuti dengan baik dan cermat. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Kemudian saya di akhir pelajaran memberikan rangkuman refleksi. Mungkin nanti jawaban sebagai kalian di akhir pembelajaran ini biar tidak lupa. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mungkin nanti adalah tentang praktek memakai apa? Pakaian ihram. Itu ya untuk refleksinya. Selanjutnya kita di akan pertemuan akan datang membahas mengenai tentang tata cara berihram atau praktek tawaf. Bagaimana berihram yang benar sesuai dengan ini ya. Tadi gambarnya. Ini ihram. Nanti kita pelajari di pertemuan akan datang pakaian ihram, kemudian cara tawaf, cara apa ini namanya? Sa'i dan juga tahalul. Nah, ini wukufnya, ini wukuf di Arafah, Jabal apa namanya? Jabal Nur, tempat bertemunya Adam dan Nabi Adam dan Hawa di sini ya. Di Musdalifah, mencari kerikil, ini lempar jumroh, ini tempat lempar jumrohnya ini. Kalau laki-laki mencukurnya boleh, kalau perempuan harus beserta suaminya atau sesama perempuan, dan tidak boleh membuka mukena atau jilbabnya. Ini tawaf. Serami ini ya, jutaan umat Islam tumplek-blek menjadi satu. Sekarang sudah ada tingkat 3, tidak ada seperti ini. Ini sudah bagus. Sekian pelajaran pagi hari ini dari awal sampai akhir. Apabila Bapak ada kesalahan di pelajaran pada pagi hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya kita membaca surat bacaan kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.